Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan. Shalom, selamat malam semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di acara Cakap-Cakap tentang Tuhan. Malam ini kita punya tema jodoh yang dari Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengetahui bahwa orang yang selama ini dekat dengan kita itu benar jodoh yang dari Tuhan atau bukan. Jangan nanti cuman pergi makan bersama aja, jalan bersama aja, cerita banyak sama dia, menghabiskan waktu sama dia, ternyata bukan dia jodoh kita. Nah, jadi malam ini kita akan bersama-sama belajar dan mempelajari dan juga mendengar kesaksian dari abang kita, Rianto Manang Rumapea, dan juga dari kakak kita Rotua. Dan kita akan mendengar kesaksian mereka bagaimana Tuhan mempertemukan dan mempersatukan mereka sampai mereka menikah dan sekarang punya anak dan punya anak 2 orang ya, 2 orang, dan juga Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Nah, hari ini sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu supaya semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan sepanjang acara ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, di mana Engkau Tuhan mempertemukan kami di tempat ini, dan Engkau boleh berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh
membagikan Tuhan kesaksian hidup kami dan kesaksian Tuhan apa yang kami alami, apa yang kami kerjakan, supaya apa yang menjadi pengalaman hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang akan mendengar Tuhan. Apa yang kami bagikan dan sharingkan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan segala sesuatunya hanya bagi nama-Mu, dan apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan di tempat ini, hanya untuk demi kemuliaan nama-Mu. Kami tidak mau mencuri sedikit pun kemuliaan Tuhan, karena kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat dan kuasanya bagi nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Selamat malam semuanya anak-anak muda yang ada di rumah dan juga yang mengikuti acara live streaming kami. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari narasumber kita di sini, dan sebelumnya saya mau sampaikan dulu kesaksian juga dan rema yang saya dapatkan tentang jodoh. Nah, mungkin kita selama ini berpikir kan, gimana sih kita mengetahui bahwa benar nggak dia itu jodoh kita gitu. Dan kadang-kadang tanpa kita sadari kita melakukan strategi demi strategi, demi strategi, atau mungkin apalagi ya trik-trik untuk mencari perhatian atau mendapatkan perhatian dari orang yang kita sukai gitu loh. Nah, jadi akhirnya kita jatuh dalam berbagai-bagai duka gitu loh, karena mungkin kita sendiri yang suka, ternyata dia nggak suka gitu. Istilahnya apa ya? Cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi kita yang suka, dianya nggak apa-apa. Cinta kelapa ya. Saya yang suka, dianya tidak apa-apa gitu. Sakitnya itu di mana? Di sini loh sakitnya gitu kan. Nah, jadi ini nggak curhat ya. Aduh, mungkin pernah juga ya, mungkin ya. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai acara kita ini, saya akan perkenalkan narasumber kita malam ini. Yang pertama, Abang Rianto Manahan Rumapea. Boleh diperkenalkan dirinya dulu, Bang? Ya, selamat malam untuk kaum muda, kaum mudi yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Rianto Manahan Rumapea. Di sini saya sebagai abang yang diundang oleh kakak kita, Kak Arliani, untuk bercerita, dan di sini saya juga bersama dengan istri saya juga. Kami udah suami istri ya, ngomong-ngomong nih. Kami udah suami istri karena udah sold out loh. Udah sold out itu. Ya, kalau belum sold out berarti belum dipanggil ya ke sini ya. Benar, belum dipanggil. Ya. Nah, di sebelah saya ada istri saya, mungkin langsung memperkenalkan diri. Shalom, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rotua Ulima Gultom, biasanya dipanggil Uli gitu ya, bisa dipanggil Kak Uli atau Mama Reta ya. Itu, Oke, selanjutnya saya akan sampaikan terlebih dahulu supaya kita tidak salah ya tentang jodoh ini. Nah, saya dapat rema ya tentang jodoh ini dari kitab Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Kita boleh baca bersama-sama kitab Kejadian 2 ayat 21 sampai 23 supaya kita tidak salah. Supaya kita tidak punya strategi demi strategi, kejar sana kejar sini, akhirnya jatuh lagi, sakit hati lagi, terluka lagi, sampai akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Nah, kita baca di Kejadian 2 ayat 21. Di sini disebutkan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Yang ke-22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Berhenti dulu, Bang. Jadi di sini disebutkan bahwa Tuhan membawa perempuan itu kepada manusia itu. Jadi Tuhan yang membawa kita, nih yang perempuan yang cewek-cewek dengerin ya. Jadi Tuhan yang membawa kita kepada laki-laki itu. Jadi bukan kita yang mencari, Tuhan yang bawa kita kepada dia. Oke. Selanjutnya, Bang, yang ke-23. Ayat yang 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, jadi di sini kita belajar dari Hawa. Hawa itu bukan mencari Adam. Jadi Hawa tidak pernah mencari Adam. Hawa nggak pernah mencari Adam. Jadi perempuan, bukan kita yang mencari laki-laki. Hello, yang perempuan, yang cewek-cewek, yang gadis-gadis, bukan kita yang mencari laki-laki. Karena apa? Karena Tuhan yang akan bawa kita kepada
laki-laki tersebut. Dan ketika Tuhan membawa kita kepada dia, kepada laki-laki itu, maka dia akan menerima kita apa adanya, sama seperti Adam menerima Hawa. Amin. Nah, selanjutnya kita akan belajar juga dari kisahnya Ribka di Kejadian 24 ayat 63 sampai 67. Kejadian 24, kita akan belajar dari Ribka juga, di mana Ribka juga bukan mencari Ishak, tapi Ribka itu dibawa kepada Ishak. Yang dimana waktu itu ayahnya Ishak yaitu Abraham memerintahkan salah satu pelayannya untuk pergi ke tanah nenek moyangnya ya Bang ya, ke asalnya supaya mencarikan jodoh buat Ishak, dan ditemukanlah Ribka, dan semua itu Tuhan yang atur gitu loh. Nah, di sini kita baca bersama-sama. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. 64. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. 65. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telukungnya dan bertelukunglah dia. 66. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Selanjutnya, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi, kalau Tuhan yang membawa kita kepada pasangan kita, kepada jodoh kita, maka jodoh kita itu akan menerima kita dan mencintai kita. Benar nggak Mama Reta? Oh, pasti. Jadi bukan kita yang mencari. Ingat ya, kita sudah belajar dari dua orang. Hawa dibawa Tuhan kepada Adam, dan Adam menerima Hawa apa adanya. Ribka dibawa Tuhan kepada Ishak, dan Ishak menerima Ribka apa adanya dan mencintai Ribka. Amin. Nah, selanjutnya kita akan belajar dari pribadi yang ketiga, yaitu Rut. Kita bisa buka di kitabnya Rut, Rut 4 ayat 13a. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, untuk lebih jelasnya nanti boleh kita baca kitab Rut. Rut ini seorang janda loh, seorang janda, dan Tuhan membawa Rut ini kepada Boas. Dan sewaktu Tuhan membawa Rut kepada Boas, Boas menerima Rut apa adanya. Jadi 3 hal dari 3 perempuan ini kita belajar bahwa ketika Tuhan yang bekerja, ketika Tuhan yang melakukannya buat kita, maka kita tidak akan terluka. Mama Areta nggak terluka kan? Kayaknya enggak, dari wajahnya kelihatan bahagia banget gitu loh. Nah, jadi ketika Tuhan yang membawa kita kepada pasangan kita, maka kita tidak akan terluka. Kenapa? Karena dia akan menerima kita apa adanya kita. Jadi seperti saya pernah sampaikan bahwa di dalam kasih tidak ada tuntutan. Ketika kita mengasihi, ketika kita mencintai, maka yang ada yang akan kita berikan hanya adalah memberi dan memberi. Kita akan sharing dan juga kita akan berkorban. Karena di dalam kasih itu, dalam cinta itu tidak ada tuntutan. Jadi kalau kamu masih menuntut, masih pengen dimengerti, pengen dipahami atau apa segala macam, itu bukan cinta namanya. Jadi dari sini kita belajar bahwa kalau kita mau memastikan dia itu benar pasangan hidup kita, benar jodoh kita, maka mari kita berdoa bersama-sama, kita mencari wajah Tuhan, dan biar Tuhan yang membawa kita kepada pasangan kita masing-masing. Dan untuk lebih jelasnya kita akan dengar dari narasumber kita, karena kalau yang saya sampaikan itu rema saya dan belum terjadi ya dalam hidup saya. Itu masih menjadi rema, Bang. Mudah-mudahan segera terjadi. Amin. Jangan diketawain dong. Jadi gak apa-apa gitu. Kita harus jujur loh, jujur ya. Jadi itu masih rema saya dan belum terjadi. Nah, yang di sini, yang dari Bang Rianto dan juga dari Kak Uli, nah mereka punya rema, mereka punya kesaksian, mereka punya pengalaman, dan mereka sudah menerima janji Tuhan itu dalam hidup mereka. Dan untuk lebih jelasnya lagi kita akan dengar bagaimana Tuhan mempertemukan mereka dan bagaimana Tuhan mempersatukan mereka. Dan kita dengar kesaksian awal dari Bang Rianto dulu. Kami persilahkan kepada Bang Rianto. Ya, ini sepertinya narasumbernya sudah sangat matang sekali dengan teorinya ya. Kita tinggal tunggu prakteknya aja mungkin. Amin. Ya, jadi
untuk apa ya, kakak-kakak ataupun abang-abang yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, memang saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh host kita, di mana jodoh itu Tuhan membawa perempuan itu, maksudnya perempuan itu bukan mencari tapi dibawa Tuhan kepada jodohnya. Begitu juga yang saya alami gitu. Kalau masalah jodoh ini mungkin ini udah langsung bisa kesaksian kali ya. Boleh. Jadi sekedar untuk sharing juga, saya dengan istri saya kami bisa dibilang tidak ada pacaran. Dan saya dulu adalah orang yang sudah pernah pacaran, dan istri saya orang yang belum pernah pacaran. Haleluya. Ya, belum pernah pacaran sama sekali. Jadi kenapa jadinya saya sama istri saya bukan dengan pasangan-pasangan saya yang sebelumnya, pacar saya yang sebelumnya gitu. Nah, kalau boleh memilih sekarang, memang kalau boleh memilih dengan kondisi saya sekarang, saya nggak akan mau lagi, saya nggak akan memilih pacaran sebelumnya gitu. Ternyata itulah yang kita kalau sudah mendapatkan jodoh dari Tuhan, kita akan merasa menyesal karena kita sudah pernah pacaran sama orang lain. Tapi puji Tuhan, saya juga orang yang berkomitmen dari dulu, no sex before married. Amin. Yes. Jadi kalaupun saya pacaran, saya tidak pernah yang namanya pergaulan yang sampai dengan seperti itu. Tapi tidak sampai dengan seperti itu pun, artinya saya hanya sebatas pacaran pun, setelah mengenal jodoh saya yang sekarang, saya merasa sia-sia juga saya dulu itu gitu. Karena apa sia-sia? Karena ternyata yang lebih baik itu dari Tuhan. Amin. Yes. Ya. Kenapa saya bilang lebih baik? Saya dengan istri saya ini tidak ada pacaran sama sekali. Perjumpaan kami pun bukan perjumpaan yang seperti yang Kak Arliani tadi bilang harus ada trik dan trik, enggak. Karena perjumpaan kami itu memang hanya kebetulan di pelayanan, perjumpaan yang menurut saya biasa aja. Tapi kalau sudah Tuhan yang membawa, itu terkesannya itu adalah luar biasa. Luar biasa. Jadi kesaksiannya adalah ternyata dari Tuhan itu membuat kita tuh berbeda memandang seseorang. Kalau itu memang dari Tuhan. Dari dulu saya sudah berapa kali memang saya pacaran, tapi memang dari Tuhan itu memang beda, sangat-sangat beda. Ya. Amin. Itu singkat dari saya mengenai pertemuan kami gitu. Cie, senangnya jadi Mama Reta ya. Bahagia banget jadi Mama Reta. Harusnya yang bahagia itu suami saya. Karena dapatkan itu full pure ya, pure. Amin. Ya, itulah kelebihannya kalau belum pernah pacaran. Jadi bisa dibilang dia seperti itu, memang saya akui memang demikian. Murni. Nah, selanjutnya kita akan dengar kesaksian dari Mama Reta, dari Kak Uli. Shalom semuanya. Jadi kalau cerita kesaksian untuk jodoh dari Tuhan, saya itu punya komitmen kuat di dalam Tuhan. Artinya tidak ada pacaran karena di Kristen itu nggak ada pacaran ya. Sekali kita membangun suatu hubungan dengan lawan jenis kita, itu namanya tunangan ya. Artinya kita sudah melanjut ke tahap pernikahan. Jadi saya punya komitmen begitu, sehingga ketika ada pria yang mendekati saya atau ada yang lagi PDKT atau gimana menyatakan perasaan segala macam, saya itu orangnya selektif banget gitu. Bukan artinya saya ini orangnya pilih-pilih nih, 20 tahun hidup enggak pernah pacaran sama sekali. Nah, kenapa? Ya karena ini prinsip saya kuat dalam Tuhan. Artinya saya enggak sembarangan, jangan gara-gara kita punya status single, usia udah tua, terus kita sembarangan aja memilih, ini biar ada status tanda kutip pacaran, sehingga kita bebas pacaran dengan A, dengan B, ganti dengan C, ya seperti kita sedang piala bergilir gitu. No. Jadi bagi saya itu
masalah usia untuk mencari pasangan itu nomor keberapa gitu. Yang penting bagi saya untuk menemukan jodoh dari Tuhan, yang pertama itu mesti orang yang takut akan Tuhan gitu, dan punya visi misi itu yang sama dengan saya. Artinya ketika akan melanjut ke hubungan ke tahap selanjutnya, itu kita sedang membangun keluarga Allah, bukan keluarga biasa ya, suami istri biasa gitu, bukan. Jadi prinsip saya adalah begitu. Jadi ketika ada yang mendekati saya, itu saya ya gitulah ya, walaupun orang di luar saya bahkan banyak yang ngatain saya, bilang ini orang selektif banget, ini orang milih-milih, nggak suka yang begini, nggak suka yang begitu, nggak suka yang ini, enggak ya. Jadi saya karena punya prinsip itu, prinsip saya kuat, makanya saya nggak sembarangan gitu ya. Jadi ketika datanglah si Papa Reta ini mendekati, nah kebetulan ada yang lain juga yang mendekati, jadi nggak langsung ya, nggak langsung saya terima Hampir bersih goyah gitu. juga ya, hampir Ya goyah ada goyah lah, goyah dikit. Karena sebelum saya memutuskan. Tapi doaku kuat loh. Harus doa kuat juga itu. Harus doa kuat ya, supaya pilihan jatuh kepada kita ya. Iya. Itu kuat lah pokoknya itu. Pengakuan jujur ini. Jadi jadi waktu si Papa Reta ini mendekati saya, itu saya doanya makin kencang sama Tuhan. Artinya gini, Tuhan benar nggak nih jodoh yang dari Tuhan gitu. Nah buat teman-teman semua, adik-adikku semua, anak-anak muda yang luar biasa. Nah ini saya kasih tahu triknya ya, trik. Tapi triknya Allah Tuhan ya, Allah Tuhan. Dengerin ya. nih, pantengin ya. Jadi ketika kita pengen tahu nih Tuhan, ini jodoh dari Tuhan atau enggak sih gitu. Nih ada yang mendekati si A, si B, si C, si D gitu. Nah ini jodoh yang dari Tuhan enggak ya? Yang pertama, kalau saya itu saya pertama buat list. Saya pengennya jodoh saya itu seperti apa gitu. Misalkan satu dari fisik. Dari fisik saya akan minta begini, Tuhan saya mau jodoh saya ini tinggi. Terus ganteng lah gitu. Korea lah ya. Korea opa Tercapai, gitu ya. tercapai memang. Kulitnya putih gitu ya, manis, pekerjaannya oke, segala macam ya. Ini saya list gitu nih. Saya list. Nah, secara fisik saya akan list gitu ya. Yang kedua secara rohani akan saya list. Dia adalah anak Tuhan, pelayan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan. Terus dia punya visi misi sama dengan saya gitu. Artinya kita mau membangun keluarga itu bukan keluarga biasa, artinya keluarga Allah ya. Nah setelah ada itu, nah ketika saya pandang-pandang Papa Reta, ini kayaknya enggak loh, banyak yang mau dicoret nih gitu ya. Pengakuan jujur ini. Iya, banyak yang dicoret. Misalkan nih, tinggi harus lebih tinggi dari saya gitu. Nah, coret gitu ya. Ternyata lebih pendek dari saya. Ya, terbukti di Alkitab tuh orang pendek dikasihi Tuhan kok. Amin. Nah, itu misalnya ya. Contohnya nih, kita harus jelas minta loh sama Tuhan. Jangan minta, Tuhan kasih aku dong jodoh begini. Aku maunya pokoknya yang ganteng ini. Nah itu kita nggak spesifik. Kalau saya lebih spesifik, saya akan tulis, Tuhan saya maunya jodoh begini, pekerjaannya begini, ini. Pokoknya saya akan spesifikin secara fisik dan secara rohaninya gitu ya, secara jasmani dan secara rohani. Nah saya akan pandang-pandang di Papa Reta ini. Yang pertama nih nggak cocok gitu. Tuhan ini kayaknya nggak dari Tuhan deh gitu ya. Ini bukan dari Tuhan deh. Yang pertama aja udah dicoret gitu ya. Ini pengakuan jujur nih, jujur. Iya, yang pertama udah dicoret. Yang kedua nih, Tuhan saya minta nih, misalkan ya ini saya ya. Tuhan saya minta jodoh saya itu usianya lebih besar dari saya, maksudnya lebih tua dari saya. Terus dicoret lagi nih soalnya saya sama suami itu selisih 4 tahun, saya lebih tua gitu. Ternyata suami saya ini suka kakak-kakak gitu. Sukanya kakak-kakak. Jadi yang kedua, ini jujur ya, jujur. Iya, makanya itu dicoret lagi gitu. Tuhan ini bener nggak nih jodoh dari Tuhan gitu. Nah, setelah banyak rintangan, setelah banyak coretan yang harus saya coret, saya minta diperbaiki sama Tuhan ya.
Dan minta memperbaiki itu adalah pemulihan hati ya. Maksudnya saya harus terima ya, harus terima dari hati saya bahwa oh ini yang Tuhan kasih ini begini gitu. Mungkin secara fisik atau secara jasmaninya nggak cocok gitu. Tapi Tuhan kasih yang secara rohaninya gitu. Haleluya. Gitu. Akhirnya Agak terhibur. Jadi hibur juga ya. jadi menutupi yang secara jasmani atau fisiknya. Jangan kita terlalu memaksakan diri ya. Teman-teman, adik-adikku yang tersayang, jangan kita memaksakan diri. Tuhan, aku mau jodohnya yang begini. Kita memaksakan diri bahwa si A itulah jodoh kita. Karena fisik dan segala macam yang kita list itu adalah cocok dengan si A ini. Padahal jelas-jelas di depan mata kita ada si B yang benar-benar jodoh kita. Jadi yang saya mau sampaikan adalah begini. Jodoh itu memang ada di tangan Tuhan. Benar ya, jodoh ada di tangan Tuhan. Tapi yang menentukan itu adalah kita. Actionnya adalah kita. Artinya gini, walaupun jodoh di depan mata kita nih, di depan mata, tapi kalau kita nggak action, nih orang jodohku, ya nggak akan jadi jodoh kita gitu. Jadi kita yang ngambil keputusan bahwa si A, si B, si C yang menjadi jodoh kita. Jangan kita langsung berpikiran bahwa karena kita berdoa, berpuasa, puasa Esther, puasa Daniel, semua puasa kita jalanin untuk dapatin si A. Padahal di depan mata kita itu ada si B yang benar-benar adalah jodoh kita, sehingga kita melupakan si B ini gitu ya, karena kita terlalu fokus sama si A gitu. Jadi saya belajar begini ya dengan Papa Reta, bahwa saya harus menerima. Ya, belajar menerima. Oh, ternyata secara fisik Tuhan gak kasih yang ini sama saya gitu, tapi Tuhan kasih yang lebih secara rohaninya gitu. Di awal-awal gitu, di awal-awal kami membangun hubungan itu sempat saya merasa tidak pede ya. Ada perasaan tidak pede. Tidak pedenya begini, nih orang bakalan, karena kan gini, kita kan mesti komitmen nih. Begitu kita kita komitmen, nggak ada istilah pacaran ya, kita komitmen akan masuk ke tahap pernikahan gitu. Artinya kami ada 1 tahun space dari kita mulai komitmen sampai kita ke pernikahan, itu ada 1 tahun kurang lebih. Itu kita komitmen kepada Tuhan, no sex before married ya. Itu komitmen kuat kita. Yes. Apalagi tuh saya ya, saya no kiss, no pegang-pegang. Amin. Yes. Jadi denger ya anak muda semuanya ya, denger ya. Anak-anak muda denger itu semuanya. Jadi mungkin kayak saya itu udah langka banget ya. Manusia langka gitu ya. Saya juga loh. Masih ada ya. Masih ada. Jadi teman-teman yang sedang mencari jodoh, yang sedang bukan mencari ya, sedang pencarian menemukan jodohnya, buatlah komitmen begitu kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan menempatkan seseorang di bagi kita, jangan langsung terima. Kita uji dulu, Tuhan ini benar nggak dari Tuhan. Kalau benar dari Tuhan, pasti kita damai sejahtera dan kita pasti menemukan sukacita yang beda gitu, dan kita akan tahu bahwa oh inilah jodoh kita yang dari Tuhan. Terus ini singkat dari saya dan Papa Reta, bahwa setelah kita jalin hubungan, komitmen kita pun bukan komitmen yang biasa-biasa aja, tapi kita komitmennya panjang ya. Jadi tapi dua komitmen yang tadi itu kita benar-benar jalankan, supaya ya apa yang kita lakukan saat ini akan menentukan masa depan kita, masa depan pernikahan kita. Jadi artinya gini, kalau kita udah macam-macam nih di masa kita mau pernikahan, atau kita udah macam-macam nih menjelang pernikahan, atau kita macam-macam nih di pacaran kita, nah itu akan menentukan di masa depan pernikahan kita. Jadi jangan coba-coba gitu, jangan bermain api, karena kalau bermain api kita sendiri yang akan kena gitu. Jadi saya belajar begitu dengan Papa Reta. Jujurnya nggak gampang ya, pasti secara dunia itu akan tergoda ya, tergoda dengan kondisi-kondisi ya saat ini itu. Mohon maaf, orang yang sebelum sebelum menikah itu udah banyak macam-macam ya, yang berhubungan suami istri dan segala macam, itu udah banyak banget. Bahkan anak-anak
SD SMP pun sudah melakukannya, tapi saya mau kehidupan kami menjadi kesaksian buat saudara-saudara semua, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kami gitu ya, lewat melalui kami nama Tuhan dipermuliakan ya. Jadi ya kurang lebih begitulah ya singkat pertemuan kami, komitmen kami gitu. Terima kasih. Dan selanjutnya saya mau tanya, nah setelah nih Kak Uli terima nih Bang Rianto ya kan, ternyata kan setelah dilihat, oh physically enggak, ini enggak, kan namanya kan kalau cewek-cewek kan pasti kan sukanya yang Korea ya kan, putih, opa gitu kan, putih ya kan, bening ya kan, bersih. Nah kita pasti sukanya seperti itu. Nah benar tadi seperti kata Kak Uli bahwa kita juga harus melihat bukan sekedar fisik aja. Kenapa? Karena fisik itu kan keinginan kita gitu loh. Jadi kalau kita itu keinginan kita akan terjebak dengan dosa juga. Kenapa? Karena kita memaksakan kehendak kita dan keinginan kita kepada Tuhan gitu loh. Padahal sebenarnya yang Tuhan kasih itu si B, tapi kita pengennya si A gitu. Kita maksa. Akhirnya belum menikah gitu, seperti saya gitu. Jadi jangan seperti saya gitu loh. Jadi maksudnya kita juga harus melihat bahwa kita pengen yang A, tapi Tuhan kasih yang B. Ya kita juga harus buka hati kita, seperti tadi kata Kak Uli, ya kita harus membuka hati kita kepada si B yang memang itu jodoh yang dari Tuhan yang buat kita gitu. Kenapa? Karena Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita. Kita pengen yang baik, tapi Tuhan pasti selalu berikan yang terbaik. Dan Bang Rianto yang terbaik ya. Iya, pastinya. Amin. Udah pasti tuh. Diakuin. Karena udah jadi. Karena udah jadi dan itu yang terbaik. Amin, haleluya. Dan tadi seperti juga dibilang sama Kak Uli bahwa selama kita punya, setelah kita berkomitmen, setelah kita membuat komitmen bahwa kita nih jalan ini, kita punya hubungan sekarang gitu. Nah, di situ yang perlu kita banyak benar menjaga. Kenapa? Karena anak-anak muda itu banyak jatuh di situ. Nah, nggak ada yang kuat untuk melawan dosa tersebut. Dan kita belajar dari Yusuf ya. Jadi kita jangan mencobai diri kita dan kita juga jangan membuat diri kita jatuh di situ. Kenapa? Karena tidak ada yang kuat untuk melawan dosa tersebut. Nah, kita belajar dari Yusuf, bagaimana Yusuf ketika dia dihadapkan dengan dosa yang namanya dosa perzinahan, satu hal yang harus kita lakukan adalah lari. Kita tidak boleh tinggal di situ. Kenapa? Karena kalau kita tinggal di situ, kita pasti akan jatuh di situ. Jadi kita harus melarikan diri kita. Jadi mungkin tadi seperti dibilang sama Kak Uli sama Bang Rianto bahwa hal itu harus kita hindari gitu loh. Kenapa? Karena itu akan berakibat kepada pernikahan kita selanjutnya. Apa yang kita lakukan sekarang di masa pacaran itu akan memberi akibat pada pernikahan kita nanti gitu loh. Jadi belajarlah untuk kita komitmen bahwa no sex before married, no kiss ya, no pegang-pegang, no pegang-pegang. Dan itu benar gitu loh. Kenapa? Karena saya pernah dengar khotbahnya Bu Heni. Bu Heni pernah bilang seperti ini. Ketika kita mau beli handphone, ya kan? Ketika kita mau beli handphone nih ke toko handphone, kita udah pengen nih handphone ini gitu loh. Nah, handphone itu kan kalau kita beli handphone kan dia tertutup rapi, dibungkus plastik semuanya. Boleh nggak kita congkel sedikit aja? Boleh nggak kita buka dulu plastiknya sedikit aja? Sebelum kita bayar nih, sebelum jadi nih untuk milik kita. Sebelum kita kasih uangnya, pokoknya kan harganya 2 juta, kita kasih uangnya udah sah gitu. Boleh nggak kita buka dulu plastiknya, atau sedikit aja dia dicongkel segelnya gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu belum menjadi milik kita. Nah, sedangkan handphone aja gitu loh, barang yang bisa hilang nilainya gitu loh, itu diperlakukan dengan segitunya gitu loh. Apalagi ini anak Tuhan gitu loh, anak orang gitu loh, masa kamu nggak jaga gitu. Nah, jadi saya peringatkan kepada para laki-laki. Ya kan, kepada para laki-laki dan juga kita perempuan. Nah, kita juga harus menjaga penampilan kita. Nah, saya pernah dengar khotbahnya Bu Heni bilang seperti ini. Nah, kalau kita perempuan, jaga penampilan kita. No pamer-pamer gitu loh. Jangan pamer paha, pamer dada. Karena apa? Karena kita bukan KFC. Hanya KFC yang dijual dada dan paha gitu loh. Jadi kalau kita anak Tuhan, tolong jaga penampilan kita. Bukan berarti juga harus semuanya tertutup gitu loh. Tapi tolong jaga penampilan kita supaya pasangan kita juga jangan jadinya berdosa karena kita gitu loh. Jadi kita juga harus jaga penampilan kita, jaga kostum kita gitu. Cara berpakaian kita juga kita harus jaga gitu loh, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa itu tadi.
Nah jadi puji Tuhan banget gitu loh, di hari gini gitu loh, di zaman segini masih ada loh. Jadi jangan bilang tidak ada orang yang alah mana ada sih orang yang tidak melakukan seks sebelum menikah, atau pegang-pegang sebelum menikah, atau kiss sebelum menikah. Ada loh. Kita sudah dengar kesaksiannya dari Bang Rianto dan juga dari Kak Uli. Jadi masih ada. Jadi bagi kita semuanya, mari kita menjaga diri kita sedemikian rupa supaya nanti suatu kita menikah, kita menjadi pasangan yang benar-benar dihargai oleh pasangan kita masing-masing. Itu aja. Dan juga selanjutnya saya mau tanya, setelah nih Bang Rianto sama Kak Uli berkomitmen, oh kita udah jadian nih gitu kan, udah ada inilah ya, udah ada komitmen bahwa kita sudah pacaran gitu kan, kita akan menuju kepada pernikahan. Nah selama itu apa yang Bang Rianto dan Kak Uli lakukan gitu loh? Apakah pelayanan atau apa gitu bersama untuk melihat tadi kan harus sevisi ya kan, harus yang pertama kan sepadan, seimbang, seiman dan sevisi. Nah bagaimana caranya Bang Rianto dan Kak Uli untuk memastikan bahwa oh benar nih, setelah kita punya komitmen ternyata memang benar-benar nih kita sevisi, dan benar nih nanti bisa membawa saya dan mendukung pelayanan saya, benar nih nanti kalau saya menikah dengan dia keluarga kami akan menjadi berkat gitu, atau kami akan melayani bersama-sama. Nah apa yang Bang Rianto dan Kak Uli lakukan setelah punya komitmen itu tadi? Oke, pastinya kan pertama kami itu komitmen itu bukan komitmen pacaran, sekali lagi. Jadi kami bukan komitmen pacaran, tapi kami itu sebelum kami itu berkomitmen, Kak Uli itu, Mak Reta itu pertama itu menanyakan kita ini mau kemana, kalau kita mau komitmen kita mau kemana? Karena pastinya kan Kak Uli tidak mau yang namanya pacaran. Jadi kita mau kemana? Kemana kita arahnya gitu. Setelah saya bilang oke, kita ke pernikahan, baru kita komitmen di situ. Jadi kita komitmen adalah komitmen untuk ke pernikahan. Jadi bukan komitmen untuk pacaran, tapi komitmen untuk ke pernikahan. Nah, setelah kita komitmen untuk ke pernikahan itu hal-hal yang kita lakukan itu banyak, sangat banyak. Kenapa kita bilang sangat banyak? Kalau kita belum menikah, itu tidak ada yang memastikan dia jodoh kita dari Tuhan, tidak ada. Karena itu kembali lagi, jodoh itu kan dari Tuhan itu pasti ketika kita sudah menikah. Kalau masih belum menikah, belum tentu yang sekarang pun ataupun yang dekat dengan kita, dan seperti pembukaan tadi yang kita udah banyak jalan, pacaran lama dan sebagainya, belum tentu itu memang dari jodoh Tuhan gitu. Nah, jadi sebelum kita memastikan itu memang jodoh dari Tuhan, ya kita banyak harus terbuka di dalam komitmen tersebut. Jadi kami udah komitmen mau ke pernikahan, baru kami lebih banyak kegiatan kami itu adalah pertama berdoa. Yang kedua, kami lebih banyak itu membicarakan mengenai kelemahan diri masing-masing. Jadi saya orangnya adalah seperti ini. Bahkan kami berbicara bagaimana setelah kami itu menikah nantinya gitu. Jadi kami nggak berbicara kita sebelum menikah lagi, tapi kita berbicara bagaimana kalau sudah menikah, bagaimana dengan ke orang tua, bagaimana dengan ke adik, bagaimana dengan ke kakak, bagaimana dengan kita komunikasi dan sebagainya kita atur. Dan kita di situ banyak bergumul. Dan satu hal, kalau kita sudah komitmen dalam Tuhan, pastinya Tuhan akan membantu dalam penyelesaian masalah-masalah. Kalau dibilang semuanya lancar-lancar aja, oh tidak, sangat-sangat banyak masalah gitu. Jadi kembali lagi, jodoh itu setelah menikah kita bisa pastikan itu jodoh dari Tuhan. Nggak ada lagi istilah, oh salah jodoh, oh bukan ini Tuhan gitu, ini udah nikah gitu. Tapi kalau sebelum menikah, ya itu bisa jadi dibilang ini bukan jodohku gitu, atau belum jodoh dari Tuhan. Tapi kalau setelah menikah, nggak ada istilah, mau bagaimanapun dia, itulah jodoh dari Tuhan gitu. Nggak ada lagi, oh itu aku kan dulu belum tahu nih, belum sadar, sekarang udah sadar ini bukan dari Tuhan. Nggak ada gitu, karena kita memang tidak ada yang namanya jodoh kedua daripada Tuhan gitu. Tapi yang pasti jodoh selalu dari Tuhan. Itu jadi
kegiatan kami setelah komitmen lebih banyak ke diskusi dan gimana persiapan kita memang untuk menikah, bukan lagi memang persiapan untuk pacaran. Karena memang konsepnya kami berkomitmen itu untuk ke jenjang pernikahan. Ya, itu. Terima kasih Bang Rianto. Dari Kak Ulinya? Kalau kami, kalau kan kita ada pelayanannya, saya tetap lanjutkan pelayanan saya. Papa Reta juga ikut ambil dalam pelayanan. Kemudian kami udah mulai doa bersama ya, bukan lagi ibaratnya doa saya pribadi, doa dia pribadi, enggak, kita udah doa bersama ya. Artinya kita pergumulannya udah sama gitu. Yang selanjutnya itu kita sudah mulai buat rekening bersama. Buat rekening bersama. Karena kan mau jenjang pernikahan itu bukan hanya pihak cowok gitu ya, pihak cowok lebih banyak gitu, enggak. Jadi kita apalagi orang Batak ya, sinamot harus dipikirkan, pra-wedding, wedding, terus honeymoon, apa segala macam kita akan pikirkan di situ gitu. Jadi kita buat rekening bersama, rincikan semuanya supaya kita tahu nih 1 tahun ke depan kita akan tentukan waktu kita akan menikah, kita udah ada dana nih, jangan sampai memberatkan orang tua, keluarga gitu. Jadi kita udah ya setiap bulan kita udah cicil dana ya, setiap bulan. Saya sanggupnya berapa, Papa Reta sanggupnya berapa gitu. Kemudian kita mulai terbuka dari segi keuangan, terbuka dari segi masa lalu ya. Masa lalu kebetulan kan dia mantannya banyak tuh kan. Oh gitu, Ya, ternyata Bang Rianto mantannya banyak ya. Nah, jadi saya mulai korek-korek lah ya, mantan kamu yang ini A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi saya mulai itu ya, artinya gimana, bukan maksudnya saya mau membanding-bandingkan, bukan, tapi saya mau belajar ya, jangan sampai ada mantan selanjutnya gitu ya. Amin. Jadi setelah itu kita mulai terbuka ya, terbuka artinya nggak ada lagi yang ditutupin. Dalam apa ini nggak ada ditutupin. Sekalipun dia pasti ada yang ditutupinnya dan saya pun pasti ada yang saya tutupin. Yang nggak mungkin 100% kita terbuka ya. Karena ada sisi-sisi yang kita nggak bisa buka semua, tapi kita mulai terbuka dari segi hubungan kita mulai terbuka ya, dari apapun. Karena kan ini mau visi misi kita mau jalanin nih gitu. Selanjutnya setelah kita ada rekening bersama, terus selanjutnya kita udah apa ya, membuat perencanaan ya, perencanaan artinya perencanaannya begini. Kita akan menikahnya kapan, terus apa yang akan kita lakukan setelahnya, setelah kita menikah nih. Nah misalkan ini ya, misalkan. Nah saya itu tiap bulan ada cicilan untuk bayarin asuransi mama gitu kan. Nah saya kasih tahu, saya ada tiap bulan nih asuransi gitu ya. Jangan nanti setelah menikah jadi perdebatan gitu kan. Jadi sesuatu yang jadi pertengkaran gitu. Nah rupanya Papa Reta juga ada cicilan tiap bulan untuk orang tua gitu kan. Ya udah, akhirnya kita sepakat, ya udah nanti setelah menikah kita akan lanjutkan gitu. Nah itu salah satu contoh kita buat perencanaan. Jangan nanti setelah menikah kita jadi berantem gitu gara-gara itu. Nah kamu nih kamu kasih sama orang tua ini padahal di belakang ya, kalau dibilang orang Batak itu matangan pudi gitu, enggak boleh ya. Nah setelah buat perencanaan begitu, barulah ya kita atur apalah semuanya ya. Yang utama adalah kita menyerahkan hubungan ini sama Tuhan gitu. Jangan sampai nanti kita salah memilih. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan akan jodoh ini gitu. Jangan sampai. Karena Tuhan mau kita adalah pribadi-pribadi yang artinya kita ini, oh ini jodoh dari Tuhan, yuk kita percaya nih, ini semuanya sama Tuhan gitu. Kita serahkan semua sama Tuhan gitu. Jadi ya kurang lebih itulah yang kami lakukan dalam masa-masa kami mempersiapkan pernikahan.
Terima kasih. Jadi kita juga dapat masukan tadi dari Bang Rianto dan Kak Uli bahwa setelah mereka punya komitmen, nih yang dilakukan itu adalah saling mengenal pribadi masing-masing dan terbuka ya. Jadi setelah kita ini tahap pacaran lah namanya kan, tahap pacaran itu sebenarnya yaitu tadi yang dilakukan bukan jalan sana jalan sini ya kan, bertamasya atau kemana-mana, bukan seperti itu, tapi disitulah saatnya kita saling mengenal dan terbuka apa yang akan kita lakukan dalam hubungan ini. Dan benar tadi seperti dibilang sama Kak Uli dan Bang Rianto bahwa masa lalu kita, kelemahan-kelemahan kita harus sampaikan kepada pasangan kita. Kenapa? Karena ini waktunya gitu loh. Waktunya kita menentukan bahwa kita akan terus jalan sama dia, melanjutkan menikah dengan dia, atau kita akhiri. Bisa nggak kita terima masa lalunya? Bisa nggak kita terima kelemahannya? Nah di situ jadi supaya nanti setelah kita memutuskan untuk kita menikah, itu menjadi pilihan yang terbaik buat kita dan kita tidak pernah mundur lagi dari pernikahan kita. Nah jadi saya juga tadi dapat masukan yang sangat luar biasa dari Bang Rianto. Bang Rianto bilang bahwa setelah kita menikah maka tidak ada jalan mundur gitu loh. Itulah jodoh yang terbaik buat kita. Jadi jangan pernah setelah menikah kita katakan bahwa oh ternyata ini salah ya, salah pilih, salah jodoh. Enggak seperti itu. Jadi kalau sudah menikah berarti itulah jodoh yang terbaik buat kita, dan pikulah salib kita dan pertahankanlah itu sampai seumur hidup kita, karena itu yang Tuhan inginkan buat kita semuanya. Jadi saya benar-benar terberkati sekali malam hari ini, dan saya juga berharap anak-anak muda semuanya juga boleh belajar dari kesaksian Bang Rianto dan juga Kak Uli. Bagaimana kita harus menata hidup kita, bagaimana kita membina hubungan kita, dan bagaimana kita mengetahui bahwa itu benar jodoh kita, itu benar jodoh yang terbaik dari Tuhan buat kita, dan apa yang kita lakukan sewaktu kita membangun hubungan dengan calon pasangan kita. Nah seperti itu, dan kita akan dengarkan selanjutnya dari Bang Rianto dan Kak Uli. Setelah menikah, apa yang mereka lakukan, dan apakah mereka tetap melayani Tuhan, apakah mereka tetap bersungguh-sungguh dengan Tuhan, dan berkat yang terbaik apa yang sudah Tuhan lakukan bagi mereka dalam pernikahan mereka yang sudah berapa tahun ini Bang? Jalan 4 tahun. Nah kita akan dengarkan lagi kesaksian mereka, bagaimana Tuhan memberkati mereka, bagaimana Tuhan menyertai mereka, bagaimana Tuhan mencukupkan segala yang mereka perlukan, dan bagaimana Tuhan melindungi mereka. Dan kita mulai dari Bang Rianto. Oke, berarti ini setelah menikah ya jadinya ya. Jadi setelah menikah, pertama kami pastinya tetap melanjutkan untuk pelayanan kami. Jadi pertama kami melanjutkan kenapa kami merasa keluarga kami ini sangat diberkati ya untuk kali. Kenapa keluarga kami sangat diberkati? Karena sebelum menikah kami punya komitmen, di mana pertama kami no sex before married, kiss pun nggak ada dan sebagainya. Jadi kami merasa memang ya pernikahan kami adalah pernikahan kudus. Namanya juga pernikahan kudus, artinya kudus kan artinya tidak bercacat celah gitu. Jadi perasaan bangga seperti itu setelah menikah itu tetap ada sampai sekarang. Kenapa kami berkata seperti itu? Makanya buat adik-adik, abang-abang ataupun kakak-kakak semuanya yang menonton ini, berbangga hatilah di dalam Tuhan kalau kalian sampai dengan saat ini dan sampai dengan kalian married, kalian bisa mempertahankan komitmen, tidak ada yang namanya hubungan suami istri atau hubungan yang tercela atau berzina sebelum sebelum menikah gitu. Artinya yang pertama kali yang kalian lakukan hubungan suami istri adalah memang betul-betul adalah dengan suami ataupun istri kalian itu. Jadi itu yang kami bawa sampai sekarang. Setelah menikah pun kami perasaan seperti itu tetap ada. Kenapa ya? Karena memang waktu bimbingan pranikah pun pendeta yang memberkati kami itu dengan bangga hati pun menanyakan hal itu, dan dia bilang hanya 10% yang diberkati dia itu masih perawan dan perjaka. Dan dia memberkati itu lebih dari puluhan orang gitu. Artinya kita belajar bahwasanya di dalam Tuhan pun masih banyak yang masih jatuh dalam hubungan seks sebelum menikah gitu. Jadi
bangga itu pasti ada. Kenapa kami bangga? Ya karena kami memang memegang teguh prinsip kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama, komitmen itu kami jalankan, otomatis kami tetap bersenang hati dengan Tuhan lah. Kami berhasil melewati itu. Yang kedua, komitmen kami itu tentang pelayanan. Kami sudah komitmen bahwasanya pelayanan apapun akan kami bantu yang sepanjang itu untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, komitmen kami sebelum menikah dan akan kami lanjutkan setelah menikah adalah persembahan perpuluhan. Jadi buat yang mau menikah ataupun yang sedang cari jodoh dari Tuhan ataupun yang menunggu jodoh dari Tuhan, pastikan kalian punya komitmen memang bersama. Visi misinya adalah punya komitmen ke depan perpuluhan bersama-sama gitu. Kalau jodoh sekarang pasangan sekarang itu menolak untuk itu, coba didoakan lagi gitu. Karena kalau itu jodoh dari Tuhan, pasti itu akan sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Karena perpuluhan itu yang Tuhan inginkan, Tuhan perintahkan langsung. Artinya ya kami juga jalankan sampai dengan sekarang. Nah, untuk pelayanan kami tetap jalankan juga sampai sekarang, dan puji Tuhan kalau memang komitmen seperti itu juga dijalankan, kami juga merasakan berkat-berkat Tuhan juga lebih dan lebih yang kami rasakan, karena memang Tuhan bilang berdua lebih baik daripada satu itu. Ya. Amin. Ya, itu mungkin dari saya. Dari Kak Uli? Kalau dari saya sendiri ya, setelah menikah nih ya, ada perasaan bangga saya. Artinya bangganya begini, saya membina adik-adik komsel saya gitu ya. Saya membina mereka supaya mereka jadi pribadi-pribadi yang no sex before marriage juga gitu ya. Menjalankannya itu nggak gampang ya, tergoda itu Pak. Dan saya tahu banyak juga anak Tuhan, hamba Tuhan banyak jatuh di sana gitu. Nah, ketika saya berhasil di sana, saya berbangga hati gitu. Dan saya mau adik-adik komsel saya ini juga begitu nih gitu kan. Jadi setelah saya menikah, nih saya ajarin cara menemukan jodoh dari Tuhan. Mereka waktu bilang, kakak nih udah berhasil nih, udah menikah nih gitu kan. Keluarganya udah diberkatin, baru menikah udah begini-begini. Nah, mereka bilang gitu kan. Ya saya percaya itu berkat kita menjaga kekudusan ya, menjaga kekudusan. Karena dalam memasuki kita akan menikah itu penting ya, menjaga kekudusan ya. Penting, sangat penting menjaga kekudusan. Jadi setelah saya berhasil itu, ya bisa dilihat, itu kan orang dilihat dari buahnya nih. Nah, saya bisa melihat bahwa nih Tuhan baik banget memberkati keluarga kami, dikaruniakan 2 putri yang cantik-cantik, yang diberkati gitu ya. Nah, dan saya ini ya jadi contoh buat adik-adik komsel saya, buat orang-orang yang lain gitu yang di sana gitu. Jangan supaya kita tetap menjaga kekudusan ya. Nah, kemudian dan saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Artinya begini, jangan kita cuman cakap-cakap, job gitu, rupanya kita nggak bisa menjalankan gitu kan. Nah, saya sudah berhasil menjalankannya di situ. Setelah menikah, ya komitmen kami selama kami pacaran kami jalankan. Ya awal-awal pernikahan itu pastilah ya, nggak ada penyesuaian sifat, penyesuaian apa itu pasti ada ya. Pasti cekcok itu pasti ada. Tapi kembali lagi kita ke komitmen itu, bahwa komitmen kita adalah keterbukaan. Nah, keterbukaan dana, keterbukaan keuangan, keterbukaan pribadi itu yang kunci yang kedua juga ya. Sehingga kita berhasil juga ya melewati masa awal-awal pernikahan itu yang agak berat. Kemudian setelah menikah ya pasti ini orang 24 jam nih gue lihat nih gitu kan. Sifat-sifatnya banyak nih yang gak cocok gitu. Tapi saya belajar menerima dia ya, menerima dia tanpa memaksa dia untuk berubah dengan kebiasaan dia gitu. Karena kalau kita menuntut dia untuk berubah, yang ada itu kita akan mencari masing-masing kelemahan. Dari saya suami saya akan mencari kelemahan saya akan mencari kelemahan dia, yang akan akhirnya berantem gitu ya, pertengkaran. Tapi saya belajar menerima
Dan karena itu ya, karena kita memang udah takut akan, maksudnya takut Tuhan gitu, hingga oh udahlah kalau masalah begini, masalah kecil dihapuskan aja gitu. Jadi kita belajar ya udah apa yang kita komitmenkan itu kita jalankan. Sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan ya belajar menerimanya ya, belajar menerimanya, jangan sampai jadi pertengkaran ya. Kalau ada yang tidak baik baru itu kita tegur, kita saling menasehati, saling membangun. Dan setelah menikah, jujurnya saya sebagai perempuan ini ya, perempuan itu pasti udah beda ya waktu zaman anak gadis sama udah menikah gitu ya. Prioritas kita bukan lagi orang lain atau apa, kita prioritasnya adalah suami kita, keluarga kita ya, anak kita, dan itulah yang kita harus komitmenkan. Keluarga nomor 1, pelayanan nomor 2 ya. Jangan pelayanan nomor 1, keluarganya nomor 2 gitu, udah salah ya. Keluarga nomor 1, pelayanan nomor 2 ya. Jadi tapi Tuhan itu tetap nomor 1 di atas segalanya ya, Tuhan nomor 1. Artinya kita tetap melayani ya, keluarga tetap terberkati ya gitu, jangan sampai terbalik gitu ya. Jadi saya sebagai perempuan, artinya sebagai ibu ya, perannya jadi double ya, bukan hanya untuk melayani diriku sendiri, tapi saya akan juga harus bisa melayani suami gitu. Seperti waktu apa yang kita pelajari di bimbingan pranikah gitu. Jadi kita lakukanlah itu nanti setelah menikah. Begitulah kira-kira. Amin, terima kasih. Dan kita benar-benar diberkati malam hari ini dari Bang Rianto dan juga dari Kak Uli, bagaimana mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga kekudusan mereka sebelum mereka menikah, dan juga komitmen yang sudah mereka buat selama mereka menjalin hubungan dan berkomitmen itu mereka lakukan juga dalam pernikahan mereka. Dan yang pertama tadi yang saya tangkap poinnya bahwa setelah mereka menikah, maka mereka tetap memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Kenapa? Karena perpuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Itu haknya Tuhan. Jadi kita harus kembalikan kepada Tuhan. Suatu kita setia memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita, memberkati rumah tangga kita. Dan seperti Tuhan bilang juga di kitab Maleaki bahwa Tuhan akan menghardik bagi kita belalang pelahap. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan akan berkati. Nah, jadi di sini kita sudah dengar kesaksian dan juga pengalaman hidup dari abang dan kakak kita, bahwa mereka benar loh, mereka sukses menjalani kehidupan lajang mereka sampai mereka menikah. No sex before married, no kiss, no pegang-pegang, no semuanya, dan tetap jaga kekudusan. Dan ketika mereka berumah tangga, mereka menikah dalam pernikahan yang kudus, dan Tuhan memberkati keluarga mereka, memberkati rumah tangga mereka. Dan sampai hari ini mereka tetap melayani Tuhan, setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, dan setia melakukan perintah Tuhan dan mencintai Tuhan. Dan saya percaya bahwa rumah tangga mereka menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kiranya apa yang mereka sampaikan kepada kita boleh kita praktekkan dalam hidup kita, boleh kita lakukan dalam hidup kita. Dan anak-anak muda, jaga kekudusanmu, jaga dirimu, dan jangan biarkan dirimu menjadi murah. Kenapa? Karena kamu semuanya mahal gitu loh. Kita mahal. Kenapa? Karena kita ditebus dengan darahnya Yesus. Jadi kita anak-anak mahal. Kita anak-anak yang ditebus dengan harga yang tidak ternilai. Jadi jangan biarkan diri kita menjadi murah. Jadi perlakukan diri kita dengan mahal. Jangan sembarangan gitu. Jangan sembarangan dengan diri kita. Jadi kalau kita seperti tadi Kak Uli bilang bahwa kita mungkin dikejar target, oh umur saya sudah sekian, usia saya sudah segini gitu. Saya punya target is okay, but quality no compromise. Jadi jangan karena target kamu membuat, oh ya udahlah sama siapa aja. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan tetap punya persediaan yang terbaik buat kita semuanya. Buat kamu yang masih jomblo, tetap nantikan dan berdoa kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan membawa kita kepada pasangan hidup kita masing-masing tepat pada waktunya Tuhan. Bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan seperti tadi kita sudah dengar kesaksian mereka, mereka akan persembahkan satu buah lagu karena Tuhan baik bagi mereka. Jadi semua yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka semuanya baik, dan mereka mau persembahkan lagu tersebut kepada Tuhan.
karena Tuhan sudah melakukan hal yang baik, yang terbaik bagi hidup mereka. Semua baik. Sebelum kita mendengarkan lagunya, Kak Adli, aku mau kasih tahu sedikit aja ya, oke, kita satu aja tambah ya. satu lagi. Oke. Oh, ada pertanyaan. Iya. Iya. Oke, ada pertanyaan dari kakak di sini. Oh, ada pertanyaan di sini dari kakak kita. Selama 4 tahun menikah pernah nggak berantem hebat, gitu kan? Berantem hebat, dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Apa solusinya? Oke, selama hampir 4 tahun berantem kita pernah. Kalau berantem hebat, puji Tuhan kami belum pernah. Kami belum pernah, dan kami tetap berdoa mengimani, karena memang kami dari awal tetap mengimani kami tidak akan berantem hebat. Kami berantem itu di awal-awal pernikahan aja. Di awal pernikahan 1 tahun pertama itu, disitulah betul-betul kami mungkin karena yang tadinya seperti saya itu orangnya adalah bebas, ternyata setelah menikah tuh nggak bebas lagi gitu. Nggak bebasnya adalah udah ada loh apa yang hidup dengan kita, berdampingan dengan kita gitu. Jadi permasalahan kami itu sepele-sepele loh Kak, sepele-sepele. Jadi dulu ya permasalahannya tuh yang karena masalah nggak diperhatikan, yang gitu-gitu aja, ngidam dan sebagainya gitu. Jadi bukan pertengkaran yang luar biasa, tapi puji Tuhan memang kami dari awal udah komitmen. Kalau ada memang kami ada yang nggak srek ataupun apa, kami akan langsung ngomong. Jadi setelah itu kami ngomong, tadi kok kayak gini ya gitu, ataupun memang kami langsung minta maaf aja. Walaupun kadang memang kita kalau ngikutin ego, kayaknya aku yang betul nih, kayaknya aku yang bener nih, jadi kenapa aku yang ini gitu. Tapi puji Tuhan kami memang dari awal udah komitmen, jangan sampai kita berantem lama ataupun berantem yang besar, tapi kita harus udah kecilkan dulu ya. Jadi kami kalau udah bingung siapa yang salah, udahlah kita doa, ataupun saya jujur aja, saya akan peluk istri saya. Saya akan peluk. Jadi saya peluk, saya bilang udahlah yang tadi lupain, saya minta maaf gitu. Kalau udah saya bilang gitu, nggak pernah dia nggak nangis. Nah, jadi dia nangis, ya udah selesai, habis itu biasa gitu. Itu selalu, jadi nggak lebih dari situ. Jadi Kak pernah juga berantem, cuman jangan mempertahankan ego masing-masing, lekas-lekas lah minta maaf. Itu tadi solusi dari mereka, bahwa jangan mempertahankan ego kita, belajar untuk minta maaf. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pujian dari ada yang mau disampaikan sama Kak Uli? Sedikit aja ya, buat adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang sedang mencari jodoh nih ya, yang sedang menemukan jodoh. Yang pertama, bangunlah hubungan yang baik dengan semua orang. Artinya jangan beranggapan bahwa aku mau pacaran dengan A, ketika ketemu dengan si A langsung kejar. Enggak, buatlah hubungan yang baik dengan semua orang, karena kita nggak tahu siapa jodoh kita kan. Kita bangun aja hubungan yang baik dengan semua orang. Kita membangun hubungan yang murni ya, murni. Jangan ada embel-embel, dia pengen aku pacaran sama ini, enggak. Membangun hubungan yang murni dengan semua orang, supaya Tuhan mempercepat pertemuan dengan jodoh kita gitu. Yang kedua tetaplah jaga kekudusan kita, supaya seperti tadi kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan ya, bukan murahan ya. Dan yang ketiga, buat yang sudah terlanjur nih, yang sudah terlanjur dalam hubungan yang kurang baik, artinya ada masa lalu yang tidak baik, minta ampun sama Tuhan, rekonsiliasi sama Tuhan. Saya percaya kamu pasti memiliki jodoh yang bagus, yang lebih bagus dari Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, percayalah bahwa 90% jodoh kamu itu ada di sekitar kamu. Jangan cari di luar-luar ya. Jangan cari ke ujung dunia, jangan cari ke opa Korea sana gitu.
Arli didengar ya. jodoh kamu Amin, itu iya. ada di sekitar kamu. Jadi minta Tuhan kasih lihat mata rohani pikiranmu untuk melihat bahwa dialah jodohmu. Itu aja. Kayaknya saya jadi host tapi saya yang saya yang terjolimi hari ini benar-benar. Jadi benar-benar hari ini kita diberkati dari keluarga Bang Rianto dan Kak Uli. Kita diajari banyak hal, kita diberkati banyak hal, dan kiranya apa yang disampaikan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan juga anak-anak muda juga boleh belajar dari kesaksian hidup mereka, dan kiranya semakin banyak anak-anak muda yang menjaga hidup kudus, dan semakin banyak keluarga-keluarga yang kedepannya menikah yang menjadi keluarga yang kudus yang diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita akhiri acara ini, kita akan dengarkan satu pujian dari Bang Rianto dan Kak Uli, Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Benar Tuhan bahwa semua yang Kau lakukan dalam hidup kami itu baik Tuhan. Semuanya baik Tuhan, karena Engkau dari awalnya memang baik Tuhan. Dan terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami boleh belajar Tuhan bersama-sama bagaimana kami harus menjaga hidup kami Tuhan sedemikian rupa, karena kami berharga di mata-Mu. Bagaimana kami harus menjaga kekudusan diri kami Tuhan. Dan terlebih kami berdoa Tuhan buat seluruh anak-anak muda Tuhan, biar Engkau Allah yang memberikan hati yang takut akan Engkau dalam hati kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup Tuhan, menjaga diri kami Tuhan, menjaga diri kami dari segala yang tidak benar, dari segala yang tercela Tuhan, menjaga hidup kami tetap kudus di hadapan Engkau Tuhan, sehingga kami Tuhan mempersiapkan generasi yang benar-benar Tuhan hidup kudus, dan generasi yang benar-benar Tuhan mencintai Engkau Tuhan, takut akan Engkau Tuhan. Sehingga akan banyak lagi Tuhan rumah tangga yang dibangun dengan dasar kekudusan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat keluarga Bang Rianto dan Kak Uli Tuhan yang memberkati kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau Allah juga yang menjaga keluarga mereka Tuhan, sebagaimana Engkau menjaga keluarganya Ayub Tuhan, memagari keluarganya Ayub. Demikian juga kiranya Engkau memagari keluarga mereka Tuhan, sehingga tidak ada satupun Tuhan pekerjaan dari kerajaan kegelapan yang bisa mengganggu mereka Tuhan.
berkat-Mu Tuhan, yang terbaik Tuhan Kau curahkan bagi mereka Tuhan. Engkau melindungi mereka, Engkau membuat mereka berhasil dan beruntung di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Dan Kau menambah-nambah Tuhan urapan-Mu bagi mereka Tuhan. Kau memberkati pelayanan mereka Tuhan. Kau memberkati hati mereka, hidup mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat bagi siapapun orang yang mereka jumpai Tuhan. Terima kasih buat mereka Tuhan. Berkati juga anak-anaknya Tuhan, menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan, dan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, yang menghormati orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan akhiri acara kami ini, dan mereka juga akan pulang ke rumah mereka, Engkau Allah yang menyertai mereka, menjaga mereka Tuhan, dan menibahkan mereka dengan selamat sampai di rumah mereka. Terima kasih Bapak, kami kembalikan lepas segala pujian, kemuliaan, hormat dan kuasanya bagi nama-Mu. Dan hanya Engkau yang kami kasihi, hanya Engkau yang kami cintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, terima kasih, selamat menikmati malam minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua